Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sejarah Indonesia kelas 10 MIPA 1 yang beranggotakan saya, Atia Maulia nomor absen 6, Dea Putri Salsabila nomor absen 7, dan Dia Salma nomor absen 10. Kami akan mempresentasikan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu atau Pujialung adalah sebuah kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang berdiri di Jawa Timur pada sekitar tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kerajaan Kediri berpusat di Daha, sekitar kota Kediri sekarang. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan Kahuripan atau Mataram kuno atau Medan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian saudara antara Samarawijaya dan Banji Karasakan. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Bahadada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala yang dipegang Banji Karasakan terletak di sebelah timur utara, dan Kerajaan Panjalu atau Kediri yang dipegang Samarawijaya terletak di sebelah barat selatan. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Pada masa awal perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi atas nama rajanya Sri Jayawangsa. Letak Kerajaan Kediri. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas, yang pada masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya pada tahun 1135 Masehi sampai 1157 Masehi. Jayabaya berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan sehingga kehidupan pada masanya begitu makmur. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Jayabaya. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Raja-Raja Kediri. 1. Sri Samarawijaya. Samarawijaya adalah putra Airlangga yang telah dijadikan putra mahkota Kerajaan Mataram kuno. Ia kemudian memperebutkan posisi raja melawan Pamanji Karasakan. Airlangga terpaksa membagi kerajaan menjadi Panjalu dan Jenggala untuk menghindari perang saudara. Meski begitu, beberapa bukti menyatakan bahwa keduanya tetap berperang sepeninggal Airlangga. Maka kekuasaannya disebut sebagai masa kegelapan. Karena tidak meninggalkan bukti prasasti apapun mengenai Kerajaan Kediri, Samarawijaya diperkirakan bertahta di Panjalu pada 1042. 2. Sri Jayawarsa. Nama Sri Jayawarsa muncul melalui Prasasti Sirah Keting, menyatakan bahwa ia adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1104. Namun beberapa penelitian lanjutan oleh L.C. Damais menyatakan bahwa nama ini berada sejaman dengan kekuasaan Bapanji Kameswara dan Kertajaya. 3. Sri Bhameswara.
Sri Bhamaswara memerintah sekitar tahun 1117 sampai 1130. Namanya muncul dalam prasasti Pandeglang. Pada masa kekuasaannya, ia menetapkan wilayah Pandeglang dan Panumbangan sebagai wilayah bebas pajak dalam prasasti Batu. Hal ini menunjukkan bahwa di Kediri, masyarakat dapat mengajukan permohonan tertentu yang boleh jadi dikabulkan oleh raja. 4. Jayabaya. Nama Jayabaya muncul sebagai penguasa Kediri pada prasasti Ngantang, berkuasa pada tahun 1135. Diperkirakan berkuasa sampai dengan tahun 1157 dan dianggap sebagai raja terbesar Kediri. Prasasti Ngantang juga menyatakan Panjalu Jayati atau Panjalu menang sebagai bentuk penghargaan atas jasa masyarakat Ngantang yang setia dalam usahanya mengalahkan Janggala. Ia berhasil menyatukan kembali Janggala dan Panjalu di bawah naungan Kediri. 5. Sri Sarwaswara. Sri Sarwaswara ditemukan dalam prasasti Pandeglang II 1159 Masehi dan prasasti Kahyunan 1161 Masehi. 6. Sri Aryaswara. Nama Sri Aryaswara ditemukan dalam prasasti Angin 1171 Masehi. Prasasti Angin juga menyantumkan lambang kerajaan Kediri pada masa kekuasaannya adalah Ganesha. 7. Sri Gandra. Nama Sri Gandra muncul dalam prasasti Jaring 1181 Masehi yang berisi tentang permohonan anugerah raja dari masyarakat desa Jaring. 8. Mapanji Kameswara. Mapanji Kameswara pertama kali diungkap pada prasasti Semending tahun 1182 Masehi. Dalam Kakawin Smaradana diungkapkan bahwa ikatan antara Panjalu dan Janggala menguat ketika Sri Kameswara memperistri Sri Kirana, seorang putri dari Janggala. Kisahnya diangkat dalam pementasan drama antara Panji Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana. 9. Kertajaya. Kertajaya merupakan raja terakhir Kediri yang muncul melalui beberapa prasasti dan kitab Nagara Keratagama. Kitab ini menyatakan bahwa Kertajaya menghendaki disembah oleh petinggi keagamaan, namun ditolak. Para agamawan ini meminta perlindungan kepada Ken Arok, raja daerah Tumapel, sekaligus menyetujui menjadi raja Singasari. Ken Arok memanfaatkan ini untuk melepaskan diri dari pengaruh Kediri dan menyerang Daha. Kertajaya gugur di Ganter tahun 1222 Masehi dan seluruh kekuasaan Kediri beralih kepada Singasari dan Ken Arok sebagai rajanya. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri. 1. Kehidupan politik. Kerajaan Kediri berdiri kira-kira hanya 1 abad. Namun ada beberapa perubahan-perubahan dalam pemerintah yang terjadi. Sebutan Panglima Angkatan Laut Senapati Sarwajala muncul dalam keterangan. Sekiranya peran di bidang kemaritiman menjadi lebih penting, terutama dalam menjaga jalur keluar kerajaan melalui Sungai Berantas. Selain itu, ditemui pula adanya aspek demokrasi, yaitu permohonan yang langsung datang dari masyarakat melalui pejabat-pejabat setempat kepada raja. Aspek penting lain di bidang politik adalah adanya Samya Haji atau Raja Daerah dalam struktur kekuasaan Kediri. Raja daerah ini dengan kekuasaannya masing-masing memiliki peran penting terhadap eksistensi pusat kerajaan Kediri. Pada akhirnya, kekuasaan-kekuasaan kecil ini yang melemahkan Kediri. Tumapel, wilayah yang cukup dekat dengan Daha, memberikan perlawanan dan berhasil menumbangkan Sri Kertajaya. 2. Kehidupan ekonomi. Tidak banyak penjelasan yang dapat ditemukan terkait dengan penduduk kerajaan Kediri berikut dengan kegiatan perekonomiannya. Namun, jika merujuk pada zaman dan wilayahnya,
Kerajaan Kediri tentunya memiliki pengelolaan di bidang pertanian yang dilangsungkan di wilayah pedalaman dan perdagangan yang dilakukan melalui aliran Sungai Berantas dan Kali Lamong menuju ke pantai utara Jawa. Umur kerajaan yang sangat singkat ini menjadi faktor utama tidak adanya informasi yang kredibel mengenai kondisi kerajaan. 3. Kehidupan sosial. Kerajaan Kediri menurut peninggalannya menganut agama Hindu Siwa, merujuk pada Candi Gura dan Tondo Wongso. Tidak ditemui adanya bukti-bukti tumbuhnya Buddhisme terkait dengan kerajaan ini. Di sisi lain, nama Abhiseka atau penjelmaan Wisnu juga dikenal pada raja-raja Kediri, meskipun menganut agama Siwa. Hal ini dapat didasarkan pada posisi raja sebagai pelindung masyarakat. Meskipun tidak memberikan peninggalan sebanyak Mataram misalnya, candi-candi peninggalan Kediri mengawali ciri khas candi masa Singasari. Selanjutnya adalah faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Para Raton dan Negara Kertagama pada tahun 1222. Saat itu, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana. Perselisihan ini terjadi karena Raja Kertajaya memerintahkan kaum Brahmana untuk menyembah dia sebagai raja. Namun, para kaum Brahmana menolak yang kemudian meminta bantuan kepada Ken Arok. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel, yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Gantar. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian, berakhirlah masa kerajaan Kediri, yang sejak saat itu menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Setelah Ken Arok mengangkat Kertajaya, Kediri menjadi suatu wilayah di bawahan kekuasaan Singasari. Ken Arok mengangkat Jayasabha, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jayakatwang. Jayakatwang memberontak terhadap Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Karena dendam di masa lalu, di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kediri. Namun hanya bertahan 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya. Yang terakhir ada peninggalan sejarah Kediri. 1. Candi Panantaran merupakan salah satu jejak tertinggal kerajaan Kediri yang paling dikenal oleh masyarakat. Candi ini berlokasi di lereng Gunung Kelut. Hingga saat ini kondisi candi masih sangat terawat sehingga banyak wisatawan yang menjadikan sebagai destinasi wisata religi dan edukasi. Yang kedua ada Candi Mirigambar. Merupakan candi yang ditemukan di wilayah Sumber Gempol, Tulung Ganggung, dibangun pada 1214 Saka. Sangat khas dengan ukiran menyerupai sosok laki-laki dan perempuan, serta berbagai relief unik candi lainnya. Yang ketiga ada Prasasti Kamulan. Merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kediri yang ditemukan di desa Kamulan, wilayah Kabupaten Trenggalek. Prasasti Kamulan berisi asal-usul didirikannya Kabupaten Trenggalek. Prasasti yang dibuat pada tahun 1194 Masehi oleh Raja Kertajaya ini juga menceritakan tentang penyerangan oleh kerajaan dari wilayah timur kepada kerajaan Kediri. Yang keempat ada Prasasti Ngantang, menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya. Yang kelima, Kitab Kakawin Bharatayuddha. Selain prasasti dan candi, kerajaan ini juga meninggalkan bukti tertulis yaitu Kitab Kakawin Bharatayuddha. Kitab ini dibuat pada tahun 1157 oleh Empu Sedah dan Empu Panulu, yang berisi tentang peperangan yang terjadi pada Pandawa dan Kurawa. Sekian presentasi kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.